Oke, selamat datang kembali. Coba deh, pernah nggak kepikiran waktu kita lagi di supermarket yang raknya penuh sesak, kenapa ya ada beberapa produk yang kayaknya gampang banget ditemuin di mana-mana? Jawabannya tuh seringkali bukan soal produknya itu sendiri, tapi tentang sebuah kekuatan tak terlihat di dunia logistik yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Coba kita bayangin ya, sebuah pasar di mana semua produk kelihatannya sama, fungsinya mirip, kualitasnya 11-12. Terus gimana caranya sebuah brand bisa menang? Nah, ini dilema besar yang dihadapi banyak banget perusahaan dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia kuncinya. Keunggulan kompetitif yang sesungguhnya seperti yang materi kita tekankan, itu bukan lagi soal apa yang kamu jual, tapi bagaimana caranya kamu menjual produk itu. Pertarungannya sekarang udah pindah, bukan lagi di pabrik, tapi di jaringan distribusi. Oke, ini agenda kita hari ini. Kita akan mulai dari memahami pergeseran dari produk ke saluran distribusi. Terus kita bakal nyelam ke dua studi kasus raksasa, Unilever dan SNS. Setelah itu, kita intip strategi lainnya. Dan terakhir, kita rangkum pelajaran-pelajaran penting buat kita semua, para calon ahli logistik. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita letakkan dulu fondasi cara berpikir strategis yang baru ini. Jadi apa sih diferensiasi saluran itu? Gampangnya gini deh. Ini tuh seni dan ilmu buat ngebangun jalan tol eksklusif langsung ke pelanggan. Jadi, sementara kompetitor lain masih kejebak macet di jalan tikus, kita udah nyampe duluan. Ini semua tentang bagaimana kita menjangkau mereka, bukan cuma apa yang kita tawarkan. Oke, sekarang kita lihat contoh nyata yuk. Gimana raksasa industri FMCG, alias Fast Moving Consumer Goods, Unilever, menerapkan prinsip ini dengan sangat-sangat brilian. Pasti kenal kan sama merek-merek ini? Portofolio produk Unilever yang segitu banyaknya ini emang nunjukin kalau mereka dominan. Tapi, jeniusnya mereka tuh bukan cuma karena produknya banyak, tapi karena kemampuan mereka yang luar biasa buat mastiin semua produk ini sampai ke tangan kita, dimanapun kita berada. Nah, lihat deh contoh cerdas ini. Produknya sama, Sunlight, tapi kok ada dua kemasan beda? Kenapa? Karena Unilever paham banget, orang yang belanja di supermarket modern itu kebiasaan dan daya belinya beda sama yang beli di warung dekat rumah. Botol besar buat stok bulanan, sachet buat yang butuh harian dan terjangkau. Ini namanya mikrostrategi distribusi yang jitu banget. Dan nggak berhenti di situ loh, Unilever bahkan lebih jauh lagi. Mereka nggak cuma pakai jalur yang ada, tapi mereka bikin jalur distribusi baru dari nol. Program kayak Agen 1000 Sunlight ini, mereka secara harfiah mengubah ibu-ibu rumah tangga jadi titik distribusi baru buat menjangkau lingkungan yang bahkan warung pun susah masuk. Ini udah bukan jualan lagi, ini tuh membangun jaringan distribusi manusia. Keren banget. Oke, dari Unilever, kita pindah ke studi kasus kedua. PT Sinar Niaga Sejahtera atau SNS. Ini adalah tangan kanannya Garuda Food di bidang distribusi, yang menjadikan distribusi sebagai napas bisnisnya. Kalau Unilever kan, distribusi itu salah satu senjatanya ya. Nah, SNS ini beda. Mereka adalah perusahaan yang bisnis utamanya, ya distribusi itu sendiri. Misi mereka tuh simple tapi kuat. Menyempurnakan cara menjual. Mereka inilah tulang punggung yang memastikan produk Garuda Food ada di mana-mana, kapan saja. Rahasia kehebatan SNS itu ada di sistem penjualannya yang berlapis-lapis ini. Mereka nggak cuma pakai satu cara. Ada tim khusus buat ngurusin klien lama, ada tim buat berburu klien baru, bahkan ada pasukan motoris yang bisa masuk ke ganggang sempit yang mobil kanvas nggak bisa masuk. Jadi, setiap celah pasar, sekecil apapun, berhasil mereka tutup. Jadi, keempat pilar ini nih, yang jadi fondasi kerajaannya SNS. Bukan cuma soal jaringan yang luas, tapi juga orang-orang yang terlatih, operasi yang efisien, dan paling penting, hubungan yang kuat sama pelanggan. Coba perhatiin deh, dari empat ini, gak ada satupun yang ngomongin produknya harus bagus. Fokusnya 100% ke eksekusi distribusi. Oke, prinsip ini tuh nggak cuma berlaku buat dua perusahaan tadi aja. Coba kita lihat aplikasi kreatif lainnya di pasar yang berbeda. Sekarang kita ganti arena ya, kita ke pasar minuman energi. Seperti yang kita lihat nih, pasarnya rame banget, kompetisinya ketat abis. Dengan merek sebanyak ini, gimana caranya buat jadi pemenang? Nah, strategi di sini benar-benar cerdas. Daripada cuma bilang, minuman saya lebih enak, pemain utama di pasar ini melakukan sesuatu yang lebih fundamental. Mereka mendidik pasar, mengubah cara pandang orang. Dari yang tadinya nganggap ini obat kuat atau suplemen, jadi minuman gaya hidup buat nambah energi. Jadi, mereka nggak rebutan kue yang ada, tapi mereka bikin kue baru. Ini namanya diferensiasi level psikologis. Inovasi di jalur distribusi itu nggak selamanya berarti nambahin yang ribet-ribet loh. Kadang justru sebaliknya.
Contohnya Coca-Cola sama Walmart ini. Mereka membuktikan kalau menyederhanakan itu bisa jadi kekuatan. Cuma dengan motong satu lapis perantara aja, mereka nggak cuma hemat biaya, tapi juga bisa kirim barang lebih cepat dan lebih responsif sama permintaan pasar. Efisiensi itu sendiri adalah sebuah keunggulan. Nah, sekarang pertanyaannya, buat kita-kita nih, para mahasiswa teknologi rekayasa logistik, apa pelajaran penting yang bisa kita kantongi dari semua ini? Jadi, intinya begini, jangan pernah lagi lihat distribusi itu cuma sekedar mindahin barang dari titik A ke titik B. Mulai sekarang, lihat distribusi itu sebagai papan catur strategis kalian. Setiap keputusan, dari ukuran kemasan, tipe sales, sampai struktur supply chain, itu adalah langkah penting yang bisa membawa kalian ke kemenangan. Inilah medan perang kalian sebagai profesional logistik. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting, khususnya buat generasi kalian. Di zaman e-commerce, pengiriman instan, social commerce, medan perangnya terus berubah kan? Kira-kira inovasi saluran distribusi hebat berikutnya apa ya? Apa pengiriman pakai drone, jaringan locker pinter di mana-mana, atau jangan-jangan personalisasi pengiriman pakai AI? Masa depan distribusi ada di tangan kalian. Pertanyaannya, gimana kalian akan merancangnya?